Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Mahfudza dengan NIM 0521611685. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, berbicara tentang filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan membutuhkan filsafat ilmu agar memiliki dasar berpikir yang ilmiah, kritis, dan bernilai. Sebaliknya, praktik pendidikan yang terus berkembang juga memperkaya kajian dari filsafat ilmu. Pertama, yaitu mengenai peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu dikatakan sebagai fondasi yang memperkuat ilmu pendidikan. Nah, melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga sebagai proses membentuk manusia yang lebih dewasa, mandiri, dan juga bermakna. Filsafat juga dapat membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah. Artinya, setiap teori, metode pembelajaran, atau kebijakan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan berdasarkan penelitian. Misalnya, ketika seorang guru ingin mengetahui apakah metode diskusi lebih efektif dibandingkan ceramah, maka hal itu perlu diuji melalui penelitian. Dari disinilah muncul penggunaan metode kuantitatif, kualitatif, penelitian tindakan kelas, dan berbagai pendekatan lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu pendidikan juga mempengaruhi perkembangan filsafat ilmu. Nah, hubungan filsafat ilmu dan pendidikan sebenarnya ini saling mempengaruhi. Nah, kalau filsafat ilmu ini membantu memperkuat pendidikan, maka dunia pendidikan juga ikut memperkaya pendidikan filsafat ilmu. Mengapa demikian? Karena berbagai persoalan yang muncul dalam pendidikan menjadi bahan para pemikiran baru bagi para filsafat ilmuwan Indonesia. Nah, apalagi ilmuwan-ilmuwan pendidikan sekarang ini. Contohnya, seperti perkembangan teknologi digital, penggunaan AI dalam pembelajaran, krisis karakter peserta didik, sampai juga dengan kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Nah, masalah-masalah ini mendorong lahirnya pemikiran teori dan pendekatan baru dalam dunia pendidikan. Artinya, pendidikan membuat filsafat ilmu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Nah, filsafat ilmu ini sering disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Ada 3 bagian utama yang digunakan dalam analisis ini, yaitu antara lain ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Kemudian yang pertama, ontologi. Ontologi ini membahas tentang hakikat atau inti dari sesuatu. Nah, ontologi membantu kita memahami apa sebenarnya tujuan pendidikan dan seperti apa manusia yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Misalnya, apakah sekolah hanya bertujuan mencetak siswa yang pintar secara akademik atau juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Kemudian contohnya, guru perlu menentukan metode mana yang paling efektif digunakan dalam proses belajar. Apakah diskusi, praktik langsung, proyek kelompok, ataupun metode lainnya. Semua itu harus dipikirkan secara ilmiah dan juga secara rasional. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi mengingatkan kita bahwa ilmu pendidikan harus memberi manfaat bagi manusia. Jadi, pendidikan bukan hanya membuat siswa menjadi pintar semata, tetapi juga memikirkan moral, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam dunia pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu bisa kita lihat dalam kebijakan Merdeka Belajar. Nah, konsep ini muncul karena adanya pemikiran bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Oleh sebab itu, pembelajaran tidak boleh terlalu kaku dan harus memberi ruang bagi kreativitas siswa dan kebebasan berpikir. Nah, kesimpulannya,
Filsafat ilmu ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar lebih terarah, ilmiah, kritis, dan tetap memiliki nilai kemanusiaan. Sebaliknya, perkembangan dunia pendidikan juga membantu filsafat ilmu terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Karena pendidikan yang baik bukan hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang bermoral, bijaksana, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.